Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya Coach Wira di acara podcast Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Pada video kali ini saya akan membahas 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh tenaga pengajar, guru siapapun Anda melalui kelas online atau virtual teaching. Bersama saya Coach Wira. Kesalahan pertama, banyak para tenaga pengajar, guru, siapapun Anda, itu kurang persiapan secara teknis, ya, baik secara software dan hardware yang akan digunakan untuk melakukan sistem pembelajaran online. Misalnya, Anda kurang persiapan tentang laptop yang digunakan, apakah baterainya masih terisi atau tidak. Jadi kadang-kadang di tengah jalan, itu lagi ngajar tiba-tiba blep hilang karena baterainya nggak dicas misalnya. Yang kedua, kita bisa sering melihat webcamnya ya, kamera dari laptop itu kadang-kadang kurang jelas, kurang pencahayaan. Jadi banyak semutnya. Itu yang membuat audiens Anda, siswa-siswi Anda itu di rumah merasa tidak nyaman melihat. Apalagi ya, penempatan kamera itu tidak pas. Jadi mungkin kelihatan wajah Anda kelihatan gede banget gitu. Padahal Anda tuh sebenarnya langsing, tapi kelihatannya jadi gendut tiba-tiba karena webcam atau penempatan kamera yang tidak tepat. Lalu mikrofon. Ya, mikrofon ini ada sebagian yang saya jumpai para tenaga pengajar itu mikrofonnya dia pasang mikrofon seperti ini tetapi nggak dicolokin, termasuk juga headset. Ini sering terjadi kesalahan-kesalahan. Artinya ini harus disiapkan dengan lebih baik. Proses mengajar secara online butuh persiapan lebih banyak dibandingkan dengan mengajar secara langsung di kelas. Oke, kita lanjut. Kesalahan nomor 2, yaitu masih mengajar seperti di kelas. Sering berbicara dengan suara lantang, "Anak-anak, perhatikan saya. Hei kamu, lihat ibu di sini. Hei kamu, lihat baba di sini." Masih menggunakan cara-cara yang sama, perintah yang sama, instruksi yang sama. Padahal ini adalah kelas online. Jadi Anda harus memperhatikan ada satu shifting ya, program peralihan antara mengajar secara langsung dan secara online. Jadi sistem komando, sistem komunikasi harus di-upgrade. Kalau tidak, mungkin peserta, siswa Anda di rumah tidak akan tertarik untuk mengikuti sesi kelas Anda secara online. Lalu kesalahan nomor 3, tidak memberikan modul, tidak memberikan materi sebelum diadakannya kelas secara online. Ya, ini yang dilakukan. Tiba-tiba ngajar, kasih materi, lalu materinya banyak sekali, berjubel-jubel, belum lagi dikasih tugas atau PR setelah kelas online-nya. Ini kurang efektif. Maka untuk membangun sebuah kesan atau bagaimana pembelajaran itu mudah diterima oleh siswa-siswi Anda, peserta atau audiens Anda di rumah, berikanlah mereka modul lebih awal. Sehingga mereka bisa membaca, mempelajarinya, setidaknya mereka punya gambaran terhadap apa yang akan Anda bahas pada saat online. Sangatlah bagus jika Anda memberikan introduction berupa video misalnya ya. Ada cuplikan video-video pendek, Anda suruh mereka tonton terlebih dahulu, lalu setelah itu apakah beberapa jam kemudian atau besok harinya Anda membahas apa yang ada di video tersebut, topik-topik yang akan Anda bahas sesuai dengan mata pelajaran yang Anda sampaikan. Kemudian yang keempat, kesalahannya adalah kurang interaktif. Banyak sekali saya jumpai orang-orang yang mengajar secara online itu ngomong sendiri, nyerocos, bahkan tidak menggunakan intonasi, pengucapan, artikulasi yang jelas baik. Semuanya flat, semuanya datar, tidak ada kesan yang menegaskan makna dari topik pembelajaran yang ditegaskan kepada audiens, peserta atau siswa-siswi mereka. Yang parah lagi, ya mereka itu membaca modul, cuma membaca aja. Jadi kita hari ini akan membahas mata pelajaran X,
Saya harap Bapak, kamu semua di rumah tekun-tekun belajar bisa mengikuti semua Bapak apa yang Bapak Ibu sampaikan pada sesi online ini dan seterusnya. Ngomong sendiri ya, ini yang membuat kelas itu menjadi sangat sunyi, sunya dan senyap. Monoton, tidak ada interaksi, tidak ada koneksi ya. Nyerocos sendiri ya mulai sekarang. Setelah acara ini, buatlah kelas Anda menarik. Kemudian kesalahan nomor 5 adalah time management. Banyak guru, pengajar itu tidak on time hadir di saat kelas online-nya. Bahkan siswanya udah berapa kali masuk ke joining room, gak muncul-muncul tuh hostnya. Jadi saran saya, Anda lebih awal 10 menit untuk ada di ruang kelas online-nya. Tujuannya adalah Anda bisa melihat siapa yang sudah hadir dan melakukan absensi. Jadi ini dari satu time management yang pertama. Yang kedua, jadi jangan terlalu banyak memberikan materi ketika Anda kelas online. 30 menit sampai maksimal 45 menit adalah cara orang itu sudah paling bagus ya. 30 menit sudah paling bagus dia bisa menyerap lewat online. 45 menit maksimal. Lewat dari itu mereka sudah bosan, sudah tidak fokus lagi, terlalu banyak distraction di rumah mereka. Sehingga percuma Anda bicara 2 jam, 3 jam, apalagi 4 jam. Sangat tidak masuk akal. Oke. Maka sebagai seorang guru, tenaga pengajar, dosen, siapapun Anda, jangan ada sindrom dalam diri Anda. Sindrom artinya adalah untuk menghabiskan semua konten-konten yang sudah Anda jadwalkan. Misalnya 1 bulan tuh Anda harus online sekian kali. Oh ini udah habis nih. Oh saya masih online 3 kali. Waduh ini masih 7 kali. Itu namanya ada power syndrome. Ada semacam ketidaknyamanan, ketertekanan untuk mengajar secara online. Jadi jangan sampai terjadi ya. Kemudian kita lihat kesalahan nomor 6. Terjadi kesalahannya apa? Adanya pengaruh emosional yang sangat kuat dan sangat cepat. Ketika Anda bertanya kepada siswa Anda di rumah, siswi Anda di rumah, peserta yang ada di rumah, mungkin mereka nggak akan jawab. Jadi coba dilihat. Apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau berdiskusi? Mereka tidak menjawab. Jadi di situ pengaruh itu akan membuat Anda secara langsung tidak langsung akan terpicu emosionalnya. Maka ingat yang nomor 4, Anda harus melakukan interaksi, melakukan connection, ya hubungan, membangun. Misalnya dengan menciptakan software-software yang sudah ada banyak di Google itu, papan virtual ya untuk bisa sharing bersama, diskusi bersama dan bisa dilihat bersama. Dan pastikan peserta Anda siswa-siswinya juga melakukan chat kepada Anda untuk menjadikan interaksi. Dan kesalahan nomor 7 adalah kurang menguasai kemampuan komunikasi berbasis online. Kenapa saya katakan berbasis online? Karena Anda mengajar pada saat offline di kelas secara langsung itu berbeda. Instruksi Anda di online mau memerintah anak-anak untuk duduk disiplin mendengarkan Anda, itu kemungkinannya sudah berubah sampai 50%, bahkan lebih. Beda ketika mengajar secara langsung. Nah, komunikasi-komunikasi inilah yang Anda perlu pelajari, Anda perlu kuasai nantinya. Sehingga bisa menciptakan sistem pembelajaran online yang lebih efektif, lebih mudah dan menyenangkan, sehingga memberikan manfaat dan hasil belajar yang lebih baik bagi siswa-siswi Anda atau peserta Anda nantinya. Nah, jika Anda tertarik untuk menguasai materi bagaimana mengajar secara online, secara virtual, secara efektif, kemudian mudah, fun, menyenangkan, jadi Anda bisa ikut kelas saya nanti pada tanggal 11 Juli 2020 dari jam 7 malam sampai jam 20.30 ya, setengah 9. Anda bisa ikut kelas saya seminar online bersama Coach Wira tentang remote teaching. Kita akan bongkar habis-habisan bagaimana strategi Anda untuk bisa mengajar secara online, efektif banget, mudah ya, fun, sehingga apapun yang Anda sampaikan bisa memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik. Tentunya sebelum Anda sharing secara online adalah untuk diri Anda sendiri. Karena jika para guru, dosen, tenaga pengajar, pembicara online siapapun, dia tidak mengupgrade dirinya pertama kali, maka bisa dipastikan apa yang dia sampaikan nanti secara online belum bisa memberikan hasil yang maksimal. So, keep educate yourself dan buatlah kehidupan yang lebih baik dengan mentransformasikan ilmu, skill, dan keahlian Anda kepada banyak orang. Saya tunggu Anda di kelas Remote Teaching bersama saya, Coach Wira. Salam mantra hati, manajemen transformasi, harapan, dan tindakan.